Novel Raja Tertinggi. Bab 1591. Omi mengambil pedang terbang itu dan kemudian mencobanya di depan Penatua Pink. Omi menggunakan ki abadi tubuhnya untuk mendesaknya. Pedang terbang diminta oleh Omi, dan Omi melompat berdiri di atas pedang terbang. Bangkit. Pedang terbang itu tiba-tiba membawa Omi melayang ke atap. Ah, Penatua Pink terkejut. Bagaimana Omi bisa mengendarai pedang terbang? Minsan, bagaimana kabarmu? Penatua Pink terkejut dan bertanya. Omi mendengus, apakah itu untuk menanyakan bagaimana aku bisa mengendarai pedang terbang? Ya, Menteri Muda Anda hanya pada tahap pertama dari pembukaan cahaya. Bagaimana Anda bisa mengendarai pedang terbang? Pedang terbang dan harta sihir lainnya harus setidaknya di atas ranah harmoni spiritual sebelum Anda dapat mendesak mereka. Omi berkata, katak di dasar sumur adalah katak di dasar sumur. Penatua Pink melihat Omi memanggilnya sebagai katak di dasar sumur dan terkejut. Menteri Muda benar-benar tidak menunjukkan muka sama sekali memanggil seseorang katak di dasar sumur ke wajahnya. Omi berkata, Elder Pink, jangan perlakukan dunia, masih terlalu banyak hal yang tidak kamu ketahui tentang dunia ini, mengerti? Langit yang kamu lihat hanya sebesar kepala sumur, ikuti aku mulai sekarang. Dan lakukan dengan baik, apakah kamu mendengarku? Ya, Menteri Sao. Penatua Pink menganggukkan kepalanya kegirangan. Dia ragu apakah dia telah mendengar dengan benar. Menteri Sao berkata, ikuti dia dan aduk rata. Apakah Anda mencoba untuk menerimanya? Tang Huan di tanah benar-benar tidak bisa berkata-kata. Adik laki-lakinya terlalu pandai berpura-pura. Berpura-pura bahkan dia akan berpikir itu nyata. Penatua Pink sekarang melihat Omi, yang bisa mengendarai pedang terbang di alam pembukaan cahaya distrik, dan sepenuhnya yakin akan Omi di dalam. Di sepatu orang lain, yang akan memiliki keterampilan seperti itu, ini menunjukkan bahwa Menteri Muda benar-benar memiliki sejarah yang hebat. Omi melambaikan tangannya, baiklah, Penatua Pink, kamu bisa pergi sekarang. Penatua Pink, bagaimanapun, enggan untuk pergi seperti itu. Apa? Masih belum pergi, apakah kamu ingin aku menamparmu lagi? Tidak, Minsan, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin aku mengikutimu? Omi berkata, kamu pikir aku akan melanggar janjiku? Jangan khawatir, karena aku mengatakan bahwa aku akan membiarkanmu mengikutiku, aku secara alami akan menganggapnya serius. Omi jatuh dari udara, lalu mengambil sehelai daun. Omi menggunakan ki abadinya dan membuat jejak spiritual di daun itu, lalu menyerahkannya kepada Penatua Pink. Menteri Muda, daun apa ini? Omi berkata, ini adalah harta ajaib yang saya buat dengan santai. Saya hanya perlu meniup peluit dan daun ini akan bergetar. Jika sesuatu terjadi di masa depan, saya akan menggunakan ini untuk memberitahu Anda. Menteri Muda, Anda dapat memperbaiki harta sihir di usia yang begitu muda. Dan itu masih sihir pikiran, itu adalah kemampuan magis hanya untuk orang kuat di atas tahap Yuanying. Kata Penatua Pink dengan sangat terkejut. Omi mendengus, apakah saya harus memberitahu Anda bahwa panggung Yuanying adalah keledai di depan saya? Keluar dulu. Ya. Penatua Pink panik dan pergi. Omi telah menjadi sosok seperti dewa di hatinya. Mengemudikan pedang terbang lagi. Memperbaiki harta sihir sesuka hati. Astaga, ini bukan orang lain. Tang Huan juga penuh keraguan saat ini. Bagaimana adiknya tiba-tiba menjadi begitu kuat tidak hanya mengendarai pedang terbang, tetapi juga memperbaiki harta sihir. Adapun Lu Yuxi, pada saat ini, dia sudah tidak menyembah Omi kepada orang lain. Kedua matanya bersinar dengan cahaya bodoh itu. Matanya seolah berkata, Menteri Suai tidak ada orang lain di dunia ini. Li Yuxi merasa sangat terhormat telah menemaninya tidur tadi malam. Omi melambaikan tangannya dan membiarkan Li Yuxi keluar duluan. Li Yuxi sibuk berbalik dan berjalan keluar dari aula belakang. Tang Huan sedang sibuk berkata, saudaraku, ada apa? Kenapa kamu? Untuk mengendarai pedang terbang. Oh, itu hanya pedang terbang, apa susahnya mengendarainya? Saudaraku, mereka tidak tahu detailmu, tapi aku tahu, dan aku masih tidak memberitahu adikku, juga, ada apa dengan daun yang baru saja kamu miliki itu? Omi sakit kepala, Omi tidak bisa mengatakan bahwa dia memiliki ki abadi 9 iblis di tubuhnya, mengendarai pedang terbang dan dengan setia menyempurnakan senjata ajaib semua karena ki abadi. Kakak, itu karena aku punya metode rahasia. Sekali lagi, ini adalah metode rahasia, kamu menyempurnakan batu roh begitu cepat sebelumnya. Tentu saja, kamu bisa memanggilku menteri metode rahasia mulai sekarang. Tidak bisa berkata-kata, Tang Huan tertawa terbahak-bahak. Omi tiba sendirian di hutan di belakang sekte awan terbang. Omi ingin mencoba pedang terbangnya. Naik, Omi berdiri di atas pedang terbangnya dan pedang itu melayang. Omi seperti orang yang sedang belajar naik sepeda, perlahan menguji cara fleksibel menguji pedang terbang ini. Setelah terbiasa dengannya selama setengah hari, Omi sudah bisa menggunakan pedang terbang dengan mudah dan nyaman. Swoosh, pedang terbang itu terbang di langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Haha, aku bisa menggunakan pedang terbang ketika aku bepergian di masa depan. Omi senang di dunia roh, sulit untuk terbang tanpa bantuan benda-benda luar, tidak seperti dunia fana, di mana seseorang bisa terbang di tengah air. Dunia roh memiliki kepadatan udara yang berbeda dan segalanya. Omi mengendarai pedang terbangnya dan segera tiba di hutan binatang sejati. Omi tidak tahu seberapa jauh ke dalam hutan binatang sejati, singkatnya, banyak binatang buas di atas cahaya terbuka. Omi berada di udara, mengendalikan pedang terbang. Boom. Tanah memotong parit sepanjang ratusan meter, seperti parit dan lusinan binatang ajaib dipenggal oleh Omi menjadi abu. Omi berkata, sepertinya binatang panggung cahaya terbuka ini bukan tandingan pedang terbangku, aku akan terus mencari binatang buas sampai aku menentukan kekuatan terkuatku setelah menggunakan pedang terbangku.
Dengan demikian, Omi terus terbang lebih dalam ke hutan binatang sejati. Segera, Omi telah mencapai tepi inti dari hutan binatang sejati. Seekor binatang langit tahap ke-9 yang bersinar hati melihat Omi. Mengau. Binatang langit besar itu meraung ke arah Omi, lalu mulutnya terbuka dan segumpal udara hijau melesat ke arah Omi. Penggal. Omi langsung memotong. Wow. Udara seperti memecahkan permukaan air, dan dengan suara gemerincing, dalam sekejap mata, binatang dari tingkat ke-9 penerangan jantung dipenggal menjadi dua bagian. Namun, setelah Omi membunuh binatang tingkat 9 yang menerangi hati, seluruh roh Omi kosong, seolah-olah dia telah melepaskan kekuatannya, dan kemudian pedang terbang itu perlahan-lahan mendarat dengan lemah dari udara. Omi diam-diam berkata, sepertinya ketika saya menggunakan pedang terbang ini, kekuatan tempur saya akan berada di langkah ke-9 dari pencerahan hati. Meskipun kekuatan tempur saya tidak mencapai dalam alam harmoni spiritual, itu sudah cukup untuk mencapai langkah ke-9. Iluminasi hati, itu adalah seluruh domain yang lebih kuat dari ranah sejati saya. Alam sejati Omi adalah langkah ke-8 dari pembukaan cahaya, dan sekarang dengan menggunakan pedang terbang, dia bisa membunuh langkah ke-9 dari iluminasi jantung, seluruh domain lebih kuat. Di kota Tianbao, kepala keluarga Tang Hulai, hanya berada pada tahap ke-7 dari penerangan hati, dan sekarang, Omi dapat membunuh Tang Hulai dalam hitungan detik. Bahkan kekuatan Omi dapat menduduki peringkat teratas dari semua yang terkuat. 4 keluarga di kota Tianbao. Omi mengambil inti sihir yang jatuh di udara. 1592. Ini adalah inti sihir tahap 9 peringkat kuning. Segera setelah saya memegangnya di tangan saya merasa itu mengandung aura yang sangat tebal. Omi ingin mencoba untuk melihat apakah dia bisa memperbaiki inti sihir secara langsung. Tetapi sayangnya dia gagal. Sepertinya inti sihir itu tidak mengandung energi spiritual secara langsung. Itu harus diubah. Seperti, dapatkah kotoran digunakan sebagai pupuk, dan kotoran diubah dari beras? Agaknya hal yang sama. Omi beristirahat sejenak dan kekuatannya kembali. Omi mulai mencari binatang ajaib lagi. Sayangnya, Omi butuh 1 hari penuh untuk menemukan 3 binatang ajaib kelas 8 atau 9 kuning. Tampaknya binatang ajaib itu sama seperti manusia, semakin kuat mereka, semakin jarang mereka. Omi harus kembali ke sekte awan terbang dengan 3 inti magis kelas 8 atau 9 kuning. Saudaraku, di mana saja kamu? Ke hutan binatang sejati. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku agar aku bisa pergi bersamamu? Aku hanya akan mencoba kekuatanku saat ini. Ngomong-ngomong, berapa banyak kekuatan yang kamu miliki sekarang? Hahaha. Omi mengeluarkan 3 inti iblis tingkat 8 atau 9 tingkat kuning. Ini adalah binatang ajaib peringkat 8 atau 9 kuning yang saya bunuh hari ini, setara dengan hati manusia yang bersinar peringkat 8 atau 9. Ah, kamu benar-benar bisa membunuh binatang ajaib peringkat 8 atau 9 yang bersinar. Bukankah begitu? Kamu bahkan bukan tandingan tuan keluarga Tang kami. Ya, wow, saudara, kamu luar biasa. Tang Huan sangat mengagumi. Omi telah menyembunyikan wilayahnya sampai tahap pertama cahaya terbuka, dan hampir melupakan kekuatan sejati Omi. Omi bertanya, kakak, ini akan segera setahun sejak kami datang ke Sekte Awan Terbang. Kapan Sekte Awan Terbang dapat berlibur? Liburan? Bukankah ada hari libur di sini? Atau tahun baru? Maksudmu festival itu? Tentu saja ada. Dalam waktu 10 hari, itu akan menjadi pertemuan kota tahunan kami di kota Tianbao. Saya bahkan tidak kembali ke pertemuan kota tahun lalu. Saya harus kembali ke pertemuan kota tahun ini, dan saya belum melihat ayah saya selama 2 tahun. Saudara, mari kita kembali bersama pada waktu itu. Apa itu pameran kota? Ini adalah festival terbesar di kota permata surgawi kita, dan pada hari ini, keempat keluarga kota permata surgawi akan berkumpul bersama untuk menunjukkan kekuatan mereka kepada keluarga lain serta warga kota permata surgawi untuk mengkonsolidasikan keluarga mereka. Kekuasaan, betulkah? Itu cukup menarik. Saudaraku, jika kamu kembali dan berpartisipasi dalam pertemuan keluarga bela diri pada hari ini, kamu pasti akan membuat keluarga Tang kita terlihat baik. Omi mendengus, lebih dari sekadar pemandangan, sudah waktunya untuk perubahan kepemimpinan keluarga Tang. Ah, apa yang kamu lakukan? Omi tersenyum kecil, sudah jelas Omi akan meniadakan Tang Hulai. Namun, terlalu mudah bagi Omi untuk membunuh Tang Hulai, Omi mungkin tidak melakukannya sendiri. Dan ketika saatnya tiba, Omi hanya akan membawa kedua tetua itu kembali. Keesokan harinya, Omi mengambil inti magis kelas 8 atau 9 kuning dan menukarnya dengan batu roh. Secara total, 11.000 batu roh tingkat 2 ditukar. Wow, itu banyak batu roh kelas 2. Tang Huan melihat ke tempat tidur batu roh dan berkembang dengan gembira. Kakak mulailah memperbaikinya. Memehm. Omi menyempurnakan hampir 2.000 batu roh kelas 2 sekaligus. Alam Omi, dari cahaya pembukaan tingkat 8, berkobar ke tingkat pertama penerangan hati. Tang Huan juga melonjak ke orde pertama penerangan hati. Pada akhirnya, masih ada sekitar 6.000 batu roh kelas 2 yang tersisa. Diubah menjadi kelas 3, itu adalah 6 buah batu roh kelas 3. Saudaraku, kamu harus memperbaiki 6.000 batu roh kelas 2 yang tersisa. Kata Tang Huan. Omi menghela nafas, sekarang kita telah melangkah ke tahap penerangan hati. Bahkan lebih sulit untuk naik lebih tinggi. Dan batu roh yang kita butuhkan bukanlah batu roh kelas 2 untuk dihitung, tetapi batu roh kelas 3. 6.000 batu roh kelas 2 batu roh hanyalah 6 batu roh kelas 3. 6 batu roh kelas 3 tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau begitu sempurnakan juga. Tidak perlu 6 batu roh kelas 2 dan 3, jumlah yang hampir dapat diabaikan. 6 batu roh kelas 3 adalah jumlah yang sangat kecil untuk tahap penerangan hati.
Omi berkata konsumsi batu roh masih sangat besar, dan di dunia ini, semakin sedikit binatang ajaib yang kuat, dan semakin sedikit batu roh tingkat tinggi. Tampaknya di masa depan, tingkat peningkatan pemurnian batu roh akan mendekati nol tanpa batas, jadi kita harus mengolahnya sendiri. Ya, sekarang kita sama tidak produktifnya dengan orang yang tidak bekerja keras. Aku benar-benar takut kita tidak akan bisa beradaptasi ketika tidak ada lagi batu roh untuk disempurnakan. Sudahlah untuk saat ini, ayo tidur. Saudaraku, aku akan tidur di tempatmu malam ini. Kata Tang Huan dengan wajah agak malu. Tidak apa-apa. Tentu saja, Omi tidak keberatan, jadi dia bersembunyi di pelukan hangat Tang Huan lagi. Pada saat ini, bagaimanapun, Lu Yuxi sedang menunggu di kamarnya, seolah-olah dia sedang menunggu Omi apakah dia akan memanggilnya. Tetapi sayangnya, ketika dia menunggu sampai larut malam tidak ada, Lu Yuxi sedikit tersesat di dalam. Sebelumnya jijik, tapi sekarang hatinya sangat ingin tidur dengan Omi lagi. Lu Yuxi juga tidak tahu ada apa dengannya. Apakah itu, aku tidak memperlakukannya sebagai anak kecil lagi? Tidak, aku tidak bisa menyukainya, dan bahkan jika aku menyukainya, dia mungkin tidak menyukaiku. Kenapa hati ini begitu tersesat? Livi Yuxi tidak tidur sepanjang malam. Livi Yuxi tidak percaya setengah mati bahwa dia akan naksir seorang pria berusia 13 tahun. Pagi-pagi sekali, Tang Ming datang mencari Omi. Bos bisnis jimat roh kami di pinggiran sekte awan terbang telah ditutup selama beberapa hari. Kapan tepatnya kami akan melanjutkan bisnis? Tanya Tang Mumai. Omi sekarang, bagaimanapun, harus memikirkannya dengan serius. Apakah masih ada kebutuhan untuk terus menjual jimat? Karena sekarang Omi telah melangkah ke tingkat pertama Heart Shining, permintaan akan jimat setidaknya antara beberapa juta dan beberapa ratus juta jika diukur menggunakan batu roh kelas 1. Dengan jumlah yang sangat besar, hanya dengan menjual jimat pendapatan itu tidak akan cukup untuk dijual selama 100 tahun. Omi, di sisi lain, perlu menghabiskan beberapa jam untuk memperbaiki jimat yang tidak sepadan, dan akan lebih baik untuk membunuh binatang tahap penerangan hati. Itu mengapa bisnis sekte awan terbang tidak ada mentor, tetua, dan orang kuat lainnya untuk menjualnya secara langsung. Omi berkata, tidak perlu membukanya. Apa? Suara jimat yang begitu panas tidak untuk dijual. Don bertanya-tanya apakah dia tidak salah dengar. Ya, itu tidak untuk dijual. Bos, apakah kamu gila tidak untuk dijual? Omi melotot, Tang tidak diketahui, katakan itu lagi. Tang Mifari tiba-tiba bereaksi dan berlutut kaget, sibuk berkata, bos, aku tidak bermaksud memarahimu. Kaulah yang memiliki air di kepalamu, aku akan memaafkanmu kali ini. Jika kamu berani memarahiku lagi lain kali, bahkan jika itu tidak disengaja, maka jangan salahkan aku. Ya, pasti tidak lagi. Tang Ming sibuk menganggukkan kepalanya. Kamu bisa keluar sekarang. Ya, Tang tadi kenal berjalan pergi dengan depresi. Minister Les, tenanglah dan minumlah air. Lu Yuxi membawakan secangkir teh pagi. 1593. Omi meminum seteguk air dengan nyaman, lalu melihat ke arah Livi Yuxi. Livi Yuxi masih pada tahap ke-7 body refining. Omi tiba-tiba merasa bahwa dia seharusnya juga tidak membiarkan Livi Yuxi meningkat. Livi Yuxi sekarang sangat lembut untuk Omi. Omi tidak bisa melupakan kebaikan orang lain. Yuxi, menteri muda, saya di sini. Livi Yuxi bersemangat saat Omi memanggilnya Yuxi. Masuklah ke kamar bersamaku. Menteri Sao, ini masih pagi. Lu Yuxi mengira Omi akan melakukan sesuatu dan tersipu. Tidak apa-apa bahkan di pagi hari, masuklah. Ya. Lu Yuxi tersipu dan memasuki kamar Omi dengan penuh semangat. Sudah beberapa hari sejak terakhir kali dia tidak menemani Omi. Kenapa kamu memerah? Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat. Bukankah menteri muda ingin aku menemanimu? Ini masih pagi, aku sakit, baiklah, aku memanggilmu untuk membantumu. Setelah mengatakan itu, Omi melemparkan setumpuk batu roh. Menteri muda, apa yang kamu lakukan? Potong omong kosong dan perbaiki. 10 menit kemudian, Lu Yuxi melonjak dari tahap ke-7 pemurnian tubuh ke tahap ke-8 cahaya terbuka. Surga, Lu Yuxi bahkan tidak percaya bahwa ini nyata, hanya 10 menit. Menteri Marshal, apakah ini nyata? Lu Yuxi berkata dengan mata basah. Omong kosong. Terima kasih, Marshal Chen, kamu benar-benar tampan, Marshal Chen. Livi Yuxi menatap Omi dengan tatapan memohon untuk diterkam. Pada saat ini, Omi membuatnya melakukan apapun yang ingin dia lakukan. Omi terdiam, aku sudah tampan. Baiklah, kamu bisa keluar, omong-omong, wilayahmu. Aku telah membantumu menyembunyikannya hingga tahap ke-8 pemurnian tubuh, ini agar tidak terlihat. Terima kasih menteri tampan aku. Lu Yuxi ingin mengatakan aku sangat menyukaimu. Tapi sayangnya, aku takut Omi bahkan tidak melihatmu. Jadi dia tidak mengatakan apa-apa dan berjalan keluar ruangan dengan kegembiraan serta beberapa penyesalan. Setelah Omi sekarang tidak perlu memperbaiki jimat setiap hari, waktu segera menjadi cukup. Namun, Omi tidak bisa berpangku tangan dalam bisnis pemurnian jimat ini. Sekarang Omi telah mencapai tahap Shinzao. Dia juga harus mencoba level jimat apa yang bisa dia perbaiki yang terkuat sekarang. Setelah Omi membeli bahan-bahannya, dia mulai memperbaiki jimatnya. Setelah menghabiskan setengah hari, Omi menyempurnakan jimat kelas 3, kelas 7. Artinya, ia mampu menangani orang dan binatang buas dari peringkat ke-7 Heart Shine. Omi memiliki beberapa penyesalan, karena Omi bisa membunuh Heart Shining Nin Order bahkan dengan pedang terbang, jadi jimat itu tidak akan banyak membantu Omi. Omi berhenti memperbaiki jimat dan berjalan keluar dari pintu masuk Light Cloud Alliance. Halo, apakah kamu Omi? Seorang pria datang mencari Omi. Saya, siapa Anda dan apa yang Anda inginkan dengan saya? Omi menatap pria di depannya di orde pertama cahaya tercerahkan.
Halo Omi, nama saya Wang Jupeng. Malam ini 20 orang teratas di Open Light First Order Earth Ranking kami akan berkumpul untuk makan malam. Apakah Anda ingin ikut? Pria bernama Wang Jupeng bertanya. Mengumpulkan. Ya, Anda juga berada di orde pertama pencerahan. Dan Anda menjadi yang pertama di kolom pencerahan orde pertama dari peringkat bumi beberapa hari yang lalu. Jadi Anda dipersilakan untuk bergabung dengan kami untuk makan malam-malam ini. Untuk 20 teratas, kata Wang Jupeng. Omi tidak tertarik menghadiri pertemuan tingkat rendah seperti itu. Meskipun Omi sekarang juga berada di orde pertama cahaya tercerahkan. Orde pertama cahaya tercerahkan Omi adalah rahasia tersembunyi. Tersembunyi. Omi berkata acuh tak acuh, meskipun saya tidak tertarik, jika Anda memberi saya alasan untuk hadir, selama alasan itu sesuai, saya akan mempertimbangkan untuk pergi. Tiba-tiba Wang Jupeng yang datang untuk mengundang Omi sangat kesal, memberikan wajah Omi sebelum mengundangnya ke pesta, tetapi saya tidak berharap bahwa Omi akan berkicau dan menolak untuk setuju, tetapi juga memberinya alasan untuk hadir sebelum dengan enggan pergi. Seolah-olah Omi adalah orang yang sangat mulia, dan betapa rendahnya dia untuk hadir itu terlalu arogan. Wang Jupeng berkata, Omi, meskipun kamu memenangkan tempat pertama dalam daftar pencerahan orde pertama beberapa waktu lalu, kamu tidak sedikit sombong sekarang. Saya tidak takut untuk memberitahu kamu bahwa mereka yang menghadiri pertemuan ini semuanya adalah yang teratas. 20, kamu harus tahu apa artinya ini. Di masa depan mereka semua akan menjadi orang kuat di eselon atas. Jadi jika kita semua lebih banyak berkumpul sekarang, kita bisa saling menjaga di masa depan. Bagaimana menurutmu? Omi berkata, meskipun ini adalah alasan yang baik bagi saya untuk mempertimbangkan pergi ke pesta, tetapi saya juga harus mengatakan bahwa saya benar-benar tidak melihat orang-orang ini saling menjaga. Baiklah, di mana pertemuan malam ini? Kuande Manor, kamu bisa pergi ke sana atau tidak jika kamu mau. Setelah mengatakan itu, Wang Jupeng pergi. Omi tersenyum acuh, mungkin perkataan Omi tadi memang agak kurang sopan, tapi sepertinya Omi sudah terbiasa. Omi tidak akan rendah hati kepada siapapun. Pada saat ini, sudah ada lebih dari selusin orang di dalam Kuan de Manor, membantu mencuci sayuran dan menusuk daging, tampak seperti sedang mempersiapkan barbeque. Itu benar, malam ini mereka berkumpul untuk makan malam, barbeque untuk semua orang, total 20 orang, semuanya berada di 20 teratas dalam daftar orde pertama yang tercerahkan. Tentu saja, orang yang mengorganisir pertemuan ini bernama Kuan de, dan Kuan de Manor ini adalah miliknya. Alasan mengapa Kuan de ini dapat mengatur pertemuan itu karena dia memiliki sedikit energi. Meskipun dia berada di peringkat kelima dalam daftar orde pertama cahaya terbuka, dia memiliki kehadiran yang kuat di sekte awan terbang. Itulah sebabnya semua orang memberinya begitu banyak wajah. Bos Kuan de, istirahatlah, aku akan menangani daging dari binatang ajaib ini. Seorang pria dari tahap pertama pencerahan berkata dengan antusias. Bagus, aku akan menyerahkannya padamu. Jika sudah selesai, tusuk dengan batang bambu, tusuk lagi, dan semua orang akan senang memakannya di malam hari. Jangan khawatir, omong-omong, kemana Wang Jupeng pergi? Kuan de berkata, oh Wang Jupeng, aku telah memintanya untuk mengundang Omi. Omi, maksudmu Omi yang baru saja menggantikan posisi pertama Lilian beberapa hari yang lalu? Ya, pertemuan ini adalah peringkat 20 teratas, Omi akan diundang ke pertemuan itu. Meskipun dia baru mendapat tempat pertama beberapa hari yang lalu, saya tidak tahu apakah dia akan datang. Hei, saudara Kuan de, dengan wajahmu, Omi pasti akan datanglah. Di seluruh sekte awan terbang, lingkaran pencerahan orde pertama, siapa yang tidak tahu tentang energimu? Saudaramu adalah mentor dan ibu adalah seorang penatua. Pria bernama Wei Lang berkata dengan datar. Hei, tepat pada saat itu, Wang Jupeng kembali. Kuan de sibuk bertanya, Wang Jupeng, apakah Omi akan datang ke pertemuan malam ini? Wang Jupeng mendengus dan berkata, hentikan, itu membuatku kesal. Apa yang terjadi? Omi tidak datang ke makan malam yang diselenggarakan oleh kakak Kuan de. Orang lain bertanya, dan selusin orang lain di tempat kejadian menoleh, tetapi ada seseorang yang tidak memberi muka. Ke Kuan de. Di masa lalu, Kuan de juga biasa mengatur makan malam untuk 20 orang peringkat teratas, semua orang akan datang ke makan malam, apakah seseorang tidak memberikan wajah kali ini? Wang Jupeng berkata, saya secara resmi mengundang Omi ke pertemuan itu, tetapi Omi mengatakan bahwa meskipun dia tidak tertarik dengan pertemuan tingkat rendah seperti itu, dia akan mempertimbangkannya jika saya memberinya alasan yang tepat. 1594. Apa yang kamu katakan? Apakah ini benar-benar yang dikatakan Don Omi? Sial, Omi ini terlalu menyeret. Idiot, dia pikir dia lebih unggul hanya karena dia mendapat tempat pertama. Makan malam pertemuan yang diselenggarakan oleh Bos Kuan de, dia benar-benar mengatakan makan malam pertemuan tingkat rendah. Lebih dari selusin orang di tempat kejadian, Anda mengatakan satu kalimat dan saya mengatakan yang lain. Dan pada akhirnya, mereka mengarahkan pandangan mereka ke Kuan de yang mengorganisir pertemuan ini. Pada saat ini, wajah Kuan de ini sangat tidak enak dilihat. Selama ini, tidak ada yang berani begitu tidak sopan kepadanya. Dia dengan baik hati mengatur makan malam pertemuan dan mengundang semua 20 peringkat teratas untuk bertukar perasaan mereka. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa masih ada seseorang yang tidak memberinya wajah. Mata Wang Jupeng menatap Kuan de dengan marah dan bertanya, Bos Kuan de, bagaimana menurutmu tentang ini? Kuan de mendengus jadi dia tidak datang. Itu tidak benar. Ketika saya pergi, Omi mengatakan dia akan mempertimbangkan untuk datang. Pertimbangkan. Seolah-olah saya memintanya untuk datang. Seolah-olah dia adalah orang yang hebat. Kuan de kesal secara mental. Sebelumnya ketika Omi tidak muncul, Lilian,
yang menduduki peringkat nomor 1 di orde pertama dari Open Light, bahkan tidak berani untuk tidak menghormatinya. Orang lain berkata, Wang Jupeng, apakah Anda mengatakan bahwa pertemuan ini diselenggarakan oleh Bos Kuande, dan juga apakah Anda mengatakan sesuatu tentang latar belakang Bos Kuande? Itu tidak benar, aku baru saja memberitahunya bahwa kita akan makan malam-malam ini. Tidak heran, jika Anda mengatakan bahwa Bos All Germany yang mengaturnya, dan latar belakang Bos All Germany, saya khawatir Omi akan segera mengatakan bahwa dia pasti akan datang. Hahaha, selusin orang tertawa, bahwa Kuande juga dalam suasana hati yang lebih baik. Sepertinya Omi tidak tahu siapa yang mengaturnya sebelum dia tampak enggan untuk datang. Pada saat itu, seorang pria lain masuk. Bos, Yang Ziun telah setuju untuk datang ke pertemuan malam ini. Haha, 3 keindahan Flying Cloud Sekte, Yang Ziun. Tiba-tiba, mata beberapa anak laki-laki di tempat kejadian menyala. Semua orang memandang Kuande dengan penuh arti. Mungkin, tujuan utama Kuande dalam mengatur makan malam bersama adalah Yang Ziun. Di aliansi awan ringan. Saudaraku, kamu akan pergi ke pertemuan makan malam-malam ini. Tang Huan kembali dari luar. Ya, baru saja seseorang datang untuk mengundangku ke pertemuan makan malam-malam ini di semacam All Virtues Manor, dan hanya 20 orang peringkat teratas dari pencerahan orde pertama yang bisa hadir. Kalau begitu kamu pergi. Tidak apa-apa, jalan-jalan saja. Malam itu, Omi sendirian dan pergi ke Kuande Manor. Manor All German ini terlihat sangat cantik. Tok-tok, Omi mengetuk pintu. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Siapa kamu? Dan Omi masuk ke gerbang dan langsung melihat sekitar 19 orang di sepetak rumput di sisi kiri gerbang, duduk di sekitar api unggun dan memanggang. Omi terkejut, jadi ada barbeque di dunia roh. Menurut Omi barbeque itu unik untuk dunia teknologi dunia fana. Sebuah aroma melayang, Omi mengendusnya, itu cukup harum. Sekaligus Omi juga memiliki nafsu makan yang besar. Pada saat ini, di atas rumput itu, 19 orang berdiri. Mata berukir melihat ke arah Don Omi. Omi berjalan. Salah satu pria berkata kepada Omi, kamu pasti Omi. Omi mengangguk dan berkata, tepat. Omi, namaku Kuande, aku adalah orang kelima di Open Light First Order Ranking, dan akulah yang mengorganisir pertemuan 20 teratas ini. Kata Kuande itu. Omi dengan santai berkata, lalu segera berjalan ke api, mengendus daging binatang ajaib yang sedang dipanggang, dan berkata, rasanya enak, sepertinya kita datang ke tempat yang tepat malam ini. Bahwa Kuande sekarang terlihat sangat kesal, dia berbicara dengan Omi, tetapi Omi sebenarnya tampak seperti dia dengan penuh kasih mengabaikannya, seolah-olah Omi tidak memperlakukannya sebagai pribadi sama sekali. Kuande ingin marah, tetapi dia melihat seorang wanita cantik yang sedang duduk di dekat api pada saat itu, dan kemudian menahannya. Di depan kecantikan itu, tidak ada gunanya membiarkan citranya jatuh pada Omi. Namun, sementara Kuande menahan, salah satu penyanjung tidak melakukannya, dan orang itu segera berdiri dan berkata, hei, Omi, orang-orang berbicara dengan Kuande, mengapa kamu menjadi seperti ini? Omi menatap orang itu, tertawa dan berkata, siapa kamu lagi? Namaku Wei Lang, peringkat ke-17 di Open Light First Order Ranking. Omi berkata, hanya peringkat ke-17, dan Anda berani berbicara dengan saya. Apa? Wei Lang itu hampir tidak bereaksi, peringkat ke-17 di distrik itu. Beraninya kau berbicara dengannya. Segera kemarahan menggelegak di hati Wei Lang. Tentu saja, orang-orang lain di tempat kejadian merasa tidak nyaman melihat Omi dan merasa bahwa Omi ini terlalu egois. Apakah ada perbedaan besar antara peringkat 17 dan peringkat 1? Salah, sebenarnya, 20 besar. Perbedaannya tidak besar. Sangat mungkin dalam beberapa hari tempat pertama digantikan oleh orang lain, ini biasa. Namun, Omi terlalu bangga untuk berbicara dengannya meskipun dia baru berusia 17 tahun, membuatnya seolah-olah dia adalah yang pertama tidak dapat dicapai. Omi, hari ini aku menghadap Bos Kuande, jadi aku tidak akan repot-repot berbicara denganmu. Tapi kamu ingat, meskipun kamu nomor 1 untuk saat ini, itu tidak berarti apa-apa, kamu masih tidak tahu caranya selama kamu bisa tetap di posisi nomor 1, daftarnya akan berubah setiap bulan, kamu dan tunggu. Omi bahkan tidak memperhatikan Wei Lang itu, dia langsung berkata kepada Wang Jupeng yang datang untuk mengundangnya di pagi hari, kamu, cepat, bawakan aku sepasang sumpit, aku mau tidak mau mencicipinya. Bahwa Wang Jupeng menjadi marah, semua orang berada di 20 besar, mengapa dia harus membawa sumpit ke Omi? Wei Lang itu, bahkan lebih tertekan, baru saja dia berbicara dengan Omi, tetapi Omi bahkan tidak memperhatikannya, perasaan diabaikan seperti ini, sangat sulit untuk dirasakan, tetapi sayangnya, pihak lain adalah yang pertama. Tempat tangan yang sebenarnya pasti tidak akan bisa melawan. Marah, dia benar-benar ingin menjatuhkan mangkuk dan pergi. Dia sangat marah sehingga dia benar-benar ingin menjatuhkan mangkuk dan pergi. Namun, demi wajah Kuande, dia tidak bisa menjatuhkan mangkuk itu. Wang Jupeng itu mendengus, Omi, apakah aku mendengarmu dengan benar? Kamu memintaku untuk mengambilkanmu sumpit. Kamu pikir kamu siapa? Wang Jupeng telah menahan amarahnya sejak pagi, dan sekarang dia akhirnya tidak bisa menahan lagi. Ini terlalu menggertak. Omi menatap Wang Jupeng, alisnya berkerut, dan berkata, namamu Wang Jupeng, kan? Tahukah kamu bahwa ada 19 orang lain di tempat kejadian selain kamu? Aku bisa meminta 19 orang lainnya untuk mendapatkan saya sumpit, tetapi mengapa Anda tidak meminta yang lain untuk mengambilnya? Itu karena, memandang Anda, saya meminta Anda untuk mengambilkannya untuk saya. Apakah aku bercinta denganmu? Wang Jupeng menjadi marah dan membanting mangkuk di tangannya.
Sisa orang kesal karena Umi mengatakan bahwa dia bisa membiarkan 19 orang lainnya pergi mengambil sumpit, yang berarti bahwa 19 orang lainnya di tempat kejadian semuanya berada di posisi yang sama dengan Wang Jupeng di mata Umi. Umi tidak bahkan melihat semua orang. 1596. Di Kuan De Manor, Wei Lang dan yang lainnya, setelah menghabiskan waktu yang lama akhirnya membangunkan Kuan De. Setelah Kuan De bangun, dia langsung berguling dan membuat gerakan defensif sambil berteriak di mulutnya, "Ayo, Omi, jangan berpikir itu hanya karena kamu yang pertama, kamu sama kuatnya, aku tempat kelima Kuan De, belum tentu lebih lemah darimu." Semua orang tercengang, ternyata Kuan De sendiri bahkan tidak tahu bahwa dia sudah lama tidak sadarkan diri, dan mengira dia baru saja menghindari tamparan Omi. Kuan De melihat keheningan dan sibuk melihat sekeliling, tetapi dia tidak melihat Omi. Kuan De mendengus, "Ya ampun, ini tidak akan lari, sampah." "Bos Kuanta," salah satu dari mereka berteriak. "Baiklah, teman-teman, mari kita lanjutkan pertemuannya, jangan biarkan bajingan itu menyapu kita," kata Kuan De dan memperhatikan bahwa semua orang salah melihatnya. "Kenapa kalian semua menatapku seperti itu?" "Bos Kuan De, Omi dia." Kuan De mendengus, "Dia pasti kabur, jangan biarkan aku menabraknya, kalau tidak ya." "Apakah kamu baik-baik saja, Bos Kuanta?" "Apa yang bisa saya lakukan? Omi baru saja memukul saya dengan serangan telapak tangan." Saya mengelak, dan ketika saya kembali sadar, dia sudah melarikan diri. "Jangan khawatir guys, saya akan pergi mencari saudara saya besok. Jika saya tidak menidurinya, saya akan mengambil nama belakangnya." Kuan De berkata dengan gigi terkatup. "Bos Kuan De, kamu benar-benar tidak ingat?" tanya Wang Jupeng. "Ingat apa?" "Bos Kuan De, kamu sudah lama tidak sadarkan diri. Sebelum Don Omi menghancurkan barbeque di wajahmu, lalu dia datang dan menjatuhkanmu, lalu dia menyeretmu ke api dan menggunakanmu sebagai tikar daging. Don Omi juga makan banyak barbeque, dan sekarang dia pergi." Apakah kamu tidak ingat apa-apa, Bos Kuanta?" "Ya Tuhan, bagaimana ini mungkin? Omi beraninya dia melakukan ini padaku." Kuan De berteriak, seolah tidak percaya bahwa dengan latar belakangnya di Sekte Awan Terbang, Omi berani menyinggung perasaannya seperti ini. "Bos Kuanta, dia sudah melakukannya, apa yang tidak bisa dipercaya?" "Aku benar-benar tidak percaya, kenapa aku tidak bisa mengingatnya?" "Ngomong-ngomong, apakah kamu memberitahunya tentang belakang panggungku di Sekte Awan Terbang?" "Yah, sepertinya tidak." Selusin orang menggelengkan kepala. "Kenapa kalian tidak bilang begitu? Kalau kalian bilang begitu, Omi tidak akan pernah berani menyentuhku." Kuan De meraung. Kami hanya lupa memberitahunya tentang latar belakangmu, karena kami melihat bahwa Omi begitu kuat sehingga dia langsung menjatuhkanmu." "Bos Kuan De, apa yang harus kita lakukan sekarang? Omi baru saja menjatuhkanmu dan menggunakanmu sebagai bantal, ini adalah sesuatu yang semua orang lihat." Kuan De menggertakkan giginya, "Meskipun Omi tidak tahu latar belakangku dan itulah mengapa dia berani melakukan itu padaku, aku tidak akan memaafkannya untuk itu. Ketidaktahuan juga merupakan dosa. Omi sangat tahu latar belakang." 1595. Kuan De itu juga akhirnya tidak bisa menahan diri dan berkata, "Omi, aku mengatur pertemuan hari ini, dan 19 orang di sini hari ini, termasuk aku, semuanya saat ini berada di 20 besar peringkat pertama Open Light. Meskipun kamu sementara nomor 1, peringkat Anda berubah setiap bulan, hanya karena Anda nomor 1 sekarang, tidak berarti Anda akan selalu menjadi nomor 1, bahkan jika Anda selalu nomor 1, apa artinya? Orang-orang dari cahaya tercerahkan orde pertama di Sekte Awan Terbang, berapa banyak perbedaan antara tempat ke-20 dan tempat pertama? Mengapa kamu bertindak seperti kamu lebih unggul dari kami? Baiklah, saya selesai berbicara, kamu tidak diterima di sini, kamu bisa pergi." Hahaha, Omi tertawa terbahak-bahak, "Dia tidak diterima di sini. Itu lucu, apakah Don membutuhkan sambutan mereka? Apa, kamu tidak akan pergi? Kamu tidak diterima di sini, jadi keluarlah." Wei Lang mendengus. Omi tertawa, "Tidak masalah jika kalian menyambut saya atau tidak, karena saya tidak membutuhkan sambutan Anda sama sekali. Baiklah, saya akan mengadakan barbeque." Kuan De mengamuk, "Omi, jangan tantang keuntungan kami. Kalau tidak, 19 orang di sana akan menghajarmu sampai habis." Omi segera duduk di sebelah api, lalu merobek sepotong daging binatang, menggigit besar, dan berkata, "Rasanya oke." 19 orang di tempat kejadian terdiam, belum pernah melihat seseorang dengan kulit setebal itu. Kuan De tidak bisa menahan wajahnya saat ini, dia meminta Omi untuk pergi, dia sebenarnya tidak pergi dan makan. Namun, Kuan De dia tidak bisa menyerang dan bertarung, karena Omi setidaknya berada di peringkat nomor 1 dan mungkin tidak bisa melawan. Kuan De menggertakkan giginya dan berkata, "Omi, aku memperingatkanmu untuk terakhir kalinya, segera pergi dari sini, kamu tidak diterima di pertemuan ini." Omi sedikit kesal, Omi menghantamkan daging binatang yang dia makan di tangannya ke wajah Kuan De. Wajah Kuan De dilumuri minyak. Semua orang di tempat kejadian terkejut, Omi berani memukul Kuan De. Omi berdiri dan berkata, "Kuan De itu, aku tidak ingin menggertak kalian dan hanya mengambil beberapa gigitan dan pergi, tetapi Anda memaksa saya untuk melakukan ini. Sekarang, saya perintahkan Anda, datang ke sini sekarang, berbaringlah di tanah dan jadilah bantal bagiku." Kuan De tertawa marah, memberinya bantal. "Aku akan menghitung sampai 3. Setelah mengatakan itu, Don Omi bergegas mendekat. Check you. Kuan De sedang on fire, siap untuk bertanding dengan Omi, meskipun dia hanya berada di peringkat kelima, dia tidak mudah diganggu. Bang,
Omi menamparkan Kuan De. Kuan De pingsan. Omi menyeret Kuan De ke api dan kemudian mendudukan Kuan De sebagai bantal. Sisa dari 18 orang terkejut, Kuan De peringkat kelima benar-benar pingsan dengan satu gerakan. Astaga, kekuatan ini, apakah yang lain masih lawan? Awalnya yang lain ingin bergegas dan menyerang bersama, tetapi melihat seberapa kuat Omi, setidaknya sebagian besar dari mereka tidak berani lagi. Omi berkata kepada 18 orang lainnya, dengar, aku datang untuk berkumpul malam ini. Alasan pertama adalah karena aku memang peringkat pertama dalam pencerahan Orde Pertama. Alasan kedua adalah karena saya tidak ada hubungannya, jadi saya hanya keluar dan sekitar. Jadi, saya di sini bukan karena saya ingin berhubungan baik dengan kalian, atau karena kalian semua kuat dalam masa depan atau semacamnya. Baiklah, sekarang mari kita semua mengadakan barbeque bersama, berhenti tegang dan mulai suasananya. Mengatakan itu, Omi berkata kepada salah satu dari mereka, pergi ambilkan aku mangkuk. Dan kamu, pergi dan ambilkan aku segelas air. Kamu. Mereka berdua sangat marah, tetapi, melihat bahwa mereka sekarang pingsan di tanah dan ditarik di bawah pantat Omi sebagai bantal untuk Kuan De, mereka bertahanlah. Bahkan Kuan De berani Diako sebagai bantal, apalagi mereka. Orang seperti ini pasti akan mati setelah Kuan De memberitahu saudara dan ibunya. Berpikir seperti itu, kedua orang itu dengan patuh pergi mengambil mangkuk dan sumpit untuk Omi. Omi makan sendirian, dan yang lainnya menyaksikan Omi makan, dan semua orang tidak mengatakan sepatah kata pun. Omi sibuk bilang, makan semua, jangan cuma lihat aku makan, makan. Hanya setelah desakan antusias Omi, semua orang mulai makan barbeque. Namun, semua orang makan dengan tenang, tidak ada yang berbicara. Di hadapan kekuatan semacam ini, mereka tidak tahu apa yang bisa mereka katakan. Kuan De itu, di sisi lain, masih diam-diam berfungsi sebagai bantalan di bawah pantat Omi, dan orang-orang lainnya, semuanya duduk langsung di atas rumput. Omi mengangkat kepalanya dan hendak memerintahkan seseorang untuk membawakannya handuk untuk menyekat tangannya, ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa orang itu adalah wanita cantik. Hei, gadis cantik, ya, siapa namamu? Gadis cantik bernama Yang Ziun itu sangat tertekan dan berkata, Yang Ziun. Tidak buruk Yang Ziun, cukup tampan, aku ingin tahu apakah kamu mau menjadi pelayanku. Omi mengundang dengan megah. Yang Ziun terbakar, sisanya semua terbakar di dalam, ketika dia seorang pelayan, dia juga memiliki keberanian untuk mengatakannya. Tidakkah dia tahu bahwa Yang Ziun adalah salah satu dari 3 wanita cantik di murid tahap pembukaan Sekte Awan Terbang? Yang Ziun menahan amarahnya dan berkata, maaf, saya bukan pembantu, dan juga, saya berasal dari keluarga kultivasi berusia 10.000 tahun. Omi berkata, jangan khawatir, saya tidak akan memaksanya, saya masih orang yang sangat wajar. Lihat, sekarang kita semua mengadakan barbeque bersama, bukankah kita bersenang-senang? Sisanya, meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa di permukaan, tetapi di dalam mereka semua mencibir. Selamat kakak, tunggu kamu, aneh jika Kuan De tidak menjagamu. Omi melanjutkan makan beberapa potong barbeque, lalu berdiri, menyekat tangannya ke baju Kuan De, lalu berkata, baiklah guys, aku sudah cukup, barbeque-nya enak malam ini, terima kasih atas keramahannya. Kalian silakan makan, aku akan kembali dulu. Ngomong-ngomong, Yang Ziun, kata-kata yang aku undang kamu untuk menjadi pelayanku, terus valid, kapanpun kamu mengetahuinya, datang temukan aku. Setelah mengatakan itu, Omi dengan angkuh pergi. Setelah Omi pergi, Yang Ziun berkata dengan marah, aku tidak makan lagi, aku akan kembali dulu. Hei, Ziun, kenapa kamu marah dengan orang idiot? Itu benar, Ziun, lanjutkan dengan bebeki, bangun Kuan De, kita akan terus bertukar pikiran. Si idiot Omi, tunggu saja, jika Kuan De tidak melukainya, aku akan mengikuti nama keluarganya. Benar, sebenarnya menggunakan bos Kuan De sebagai bantal, jika Kuan De memberitahu ibu saudaranya, maka Omi harus melepas kulitnya jika dia tidak mati. Tidak ada makanan lagi. Yang Ziun masih tidak berniat untuk tinggal dan segera pergi dengan marah. Dia memiliki keberanian untuk membiarkan murid dari 3 wanita cantik melayani sebagai pelayan. Keluarganya masih keluarga budidaya 10.000 tahun. Jika keluarganya tahu tentang ini, mereka tidak akan selesai dengan Omi. Omi kembali ke Light Cloud Alliance. Saudaraku, kamu kembali begitu cepat, mengapa kamu tidak bertukar lebih banyak dengan mereka? Pertukaran apa-apaan, aku di Orde Pertama bersinar hati dan aku sedang berkomunikasi dengan sekelompok pencerahan Orde Pertama. Aku hanya akan berjalan-jalan malam ini. Kata Omi tanpa mengambilnya serius, seolah-olah dia bahkan tidak menganggap kelompok itu berada di level yang sama, dan memang tidak. 1596. Di Kuan De Manor, Wei Lang dan yang lainnya, setelah menghabiskan waktu yang lama akhirnya membangunkan Kuan De. Setelah Kuan De bangun, dia langsung berguling dan membuat gerakan defensif sambil berteriak di mulutnya, ayo, Omi, jangan berpikir itu hanya karena kamu yang pertama, kamu sama kuatnya, aku tempat kelima Kuan De, belum tentu lebih lemah darimu. Semua orang tercengang. Ternyata Kuan De sendiri bahkan tidak tahu bahwa dia sudah lama tidak sadarkan diri, dan mengira dia baru saja menghindari tamparan Omi. Kuan De melihat keheningan dan sibuk melihat sekeliling, tetapi dia tidak melihat Omi. Kuan De mendengus, ya ampun. Ini tidak akan lari, sampah. Bos Kuanta, salah satu dari mereka berteriak. Baiklah, teman-teman, mari kita lanjutkan pertemuannya, jangan biarkan bajingan itu menyapu kita. Kata Kuan De dan memperhatikan bahwa semua orang salah melihatnya. Kenapa kalian semua menatapku seperti itu? Bos Kuan De, Omi dia. Kuan De mendengus, dia pasti kabur. Jangan biarkan aku menabraknya, kalau tidak ya.
Apakah kamu baik-baik saja, Bos Kuanta? Apa yang bisa saya lakukan? Omi baru saja memukul saya dengan serangan telapak tangan. Saya mengelak, dan ketika saya kembali sadar, dia sudah melarikan diri. Jangan khawatir Guis, saya akan pergi mencari saudara saya besok. Jika saya tidak menidurinya, saya akan mengambil nama belakangnya. Kuande berkata dengan gigi terkatup. Bos Kuande, kamu benar-benar tidak ingat? Tanya Wang Jupeng. Ingat apa? Bos Kuande, kamu sudah lama tidak sadarkan diri. Sebelum Don Omi menghancurkan barbeque di wajahmu, lalu dia datang dan menjatuhkanmu. Lalu dia menyeretmu ke api dan menggunakanmu sebagai tikar daging. Don Omi juga makan banyak barbeque, dan sekarang dia pergi. Apa? Apakah kamu tidak ingat apa-apa, Bos Kuanta? Ya Tuhan, bagaimana ini mungkin? Omi beraninya dia melakukan ini padaku. Kuande berteriak, seolah tidak percaya bahwa dengan latar belakangnya di Sekte Awan Terbang, Omi berani menyinggung perasaannya seperti ini. Bos Kuanta, dia sudah melakukannya, apa yang tidak bisa dipercaya? Aku benar-benar tidak percaya, kenapa aku tidak bisa mengingatnya? Ngomong-ngomong, apakah kamu memberitahunya tentang belakang panggungku di Sekte Awan Terbang? Ya, sepertinya tidak. Selusin orang menggelengkan kepala. Kenapa kalian tidak bilang begitu? Kalau kalian bilang begitu, Omi tidak akan pernah berani menyentuhku. Kuande meraung. Ini, kami hanya lupa memberitahunya tentang latar belakangmu, karena kami melihat bahwa Omi begitu kuat sehingga dia langsung menjatuhkanmu. Bos Kuande, apa yang harus kita lakukan sekarang? Omi baru saja menjatuhkanmu dan menggunakanmu sebagai bantal, ini adalah sesuatu yang semua orang lihat. Kuande menggertakkan giginya, meskipun Omi tidak tahu latar belakangku dan itulah mengapa dia berani melakukan itu padaku, aku tidak akan memaafkannya untuk itu, ketidaktahuan juga merupakan dosa. Omi sangat tahu latar belakangmu, dia pasti akan menangis, tapi sayangnya, kita semua lupa memberitahunya sekarang. Haha, Bos Kuande, lalu bagaimana dengan ini? Aku akan pergi mencari Omi sekarang dan memberitahunya latar belakangmu. Kata Wei Lang. Kuande mengangguk, oke, Wei Lang. Katakan padanya latar belakangku, jika dia berlutut untuk meminta maaf kepadaku setelah mengetahui latar belakangku, maka aku akan mempertimbangkan hukuman yang lebih ringan. Ya, Bos Kuande, yang bernama Wei Lang, segera kentut. Dalam hati, Wei Lang berkata, aku benar-benar tidak tahu wajah seperti apa yang akan dimiliki Omi ketika dia mengetahui tentang latar belakang Kuande, dia pasti memiliki penyesalan di ususnya. Hahaha, keren sekali memikirkannya. Gambar. Setelah Wei Lang pergi, Kuande tiba-tiba bertanya, hei, di mana Yang Ziun? Bos Kuande, Yang Ziun marah pada Omi. Omi baru saja melecehkan Yang Ziun. Bajingan ini, ketika dia datang, mari kita lihat bagaimana aku akan menghadapimu. Meskipun aku tidak sekuat dia, sayangnya, di Sekte Awan Terbang, kekuatan bukanlah satu-satunya hal yang menentukan segalanya. Ada sesuatu yang lebih penting dari kekuatan, di belakang panggung. Dengan belakang panggung saya, tidak akan mudah untuk merawat Omi, anak dari keluarga berusia 1000 tahun. Juga, saya mungkin juga memberitahu Anda semua itu meskipun ibu saya hanya seorang penatua junior, dia masih memiliki pendukung penatua tingkat menengah di Sekte Awan Terbang. Wow, selusin orang semua kagum. Wang Jupeng itu bertanya, Bos Kuande, siapa pelindung ibumu kelas menengah itu? Kuande berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak mengenalmu bahkan jika aku memberitahumu, panggil saja dia Penatua Ping. Penatua Ping, hehe, Bos Kuande, di belakang panggung Anda sangat tangguh, Anda semua mendapat dukungan dari seorang penatua tingkat menengah. Omong kosong. Hehe, sekarang aku sangat menantikan seperti apa wajah Omi ketika dia mengetahui latar belakangmu. Satu orang berkata dengan penuh harap, dan yang lainnya juga tampak penuh harap. Awalnya, mereka hanya tahu bahwa Ibu Kuande adalah tetua menengah junior. Mereka tidak tahu bahwa Kuande masih memiliki dukungan dari tetua menengah. Tetapi sekarang setelah mereka tahu, mereka semua menatap mata Kuande dengan lebih berbeda. Secara khusus masih ada beberapa gadis di tempat kejadian, menatap Kuande dengan mata berbinar, berpikir dalam hati mereka bahwa akan sangat bagus jika mereka bisa memanjat ke cabang Kuande yang tinggi ini. Secara alami, Kuande melihat mata gadis-gadis itu dan berkata dalam hatinya, sayang sekali Yang Ziun tidak ada di sini. Jika dia ada di sini dan mengetahui bahwa saya masih mendapat dukungan dari seorang penatua kelas menengah, saya kira yang kesan Ziun tentang saya akan berubah, mungkin saya akan bisa menyusulnya. Memikirkan hal ini, Kuande segera berkata kepada Wang Julpeng, Wang Julpeng, bisakah aku menyusahkanmu dengan satu hal? Ada apa? Katamu. Wang Jupeng bertanya dengan wajah ketakutan. Itu, bisakah kamu pergi dan memanggil Yang Ziun kembali untukku, dan kamu dapat memberitahunya bahwa aku akan membuat Omi berlutut di depannya dan meminta maaf padanya. Pergi cepat. Ya, Bos Kuande. Wang Jupeng segera pergi. Sekarang, yang hilang hanyalah kedatangan Omi. Mengenai latar belakang identitas Omi, Kuande sudah menanyakannya, tetapi itu hanya dari keluarga berusia 1000 tahun di kota Tianbao, dan itu hanya keluarga berusia 1000 tahun yang sangat rendah, dengan riwayat keluarga yang diperkirakan tidak ada. Lebih dari 2000 tahun, keluarga seperti ini, Kuande tidak akan menaruhnya di matanya sama sekali. Dengan latar belakang yang begitu rendah, tanpa bertanya-tanya tentang orang lain, dia berani menyinggung perasaan Kuande, dan sejujurnya, Kuande bahkan tidak tahu apa yang dipikirkan Omi. Singkatnya, hari ini, Kuande akan memberitahu Omi apa itu, latar belakang. Di aliansi awan cahaya, berhenti, apa manusia? Orang-orang Light Cloud Alliance menghentikan Wei Lang. Wei Lang melihat beberapa panggung tempering tubuh yang menjaga pintu dan bahkan lebih membenci di dalam, bersenandung, Om
Omi ini, sekelompok pria yang semuanya adalah panggung tempering tubuh. Dengan kekuatan ini, dia memiliki keberanian untuk bertarung dengan Bos Quan. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Masuklah ke dalam dan panggil Omi keluar. Melihat anak buah Omi begitu rendah, bayangan Omi di benak Wei Lang turun drastis. Dibandingkan dengan Quan De, itu bahkan lebih buruk. 1597. Pergi dan bawa Omi keluar dari sini. Omi berada di kamarnya, dan Lu Yuxi mengambil baskom berisi air panas untuk merendam kaki Omi, sambil memijat lembut bahu Omi, membuat Omi sangat nyaman. Lu Yuxi benar-benar sembuh. Yuxi, teknik yang bagus. Jika ini bukan alam roh, Omi benar-benar meragukan bahwa Lu Yuxi pernah bekerja di panti pijat. Bagus kalau saya merasa nyaman, Minister Les. Apakah kamu sudah belajar pijat? Tidak. Oh, kalau begitu kamu benar-benar berbakat. Terima kasih, Menteri Les atas pujiannya. Pada saat itu, salah satu pria di luar berteriak, "Bos, ada seseorang di pintu mencari Anda, meminta Anda untuk keluar." Omi bahkan tidak ingin mengatakan, "Tidak peduli siapa yang datang mencariku, katakan dua kata padanya, tersesat." "Iya, Bos." Di pintu, Wei Lang menunggu sebentar sebelum salah satu anak buahnya keluar dan berkata kepada Wei Lang, "Bos kami berkata, tidak peduli siapa yang datang untuknya, hanya dua kata, tersesat." Wei Lang sangat marah dan berkata dalam hati, "Omi, kamu terlalu tidak tahu berterima kasih. Oke, kalau begitu jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu sebelumnya." Awalnya, Bos Quan De mengatakan bahwa jika kamu tahu latar belakangnya, berlutut saja di pintu masuk Quan De Manor segera dan mohon pengampunan. Bos Quan De akan mempertimbangkan hukuman yang lebih ringan. Sekarang bagus bahwa Anda bahkan tidak melihat saya, Anda bahkan tidak memberi diri Anda kesempatan sedikit pun untuk mati sendiri. Wei Lang pergi, berpikir bahwa Omi akan menyesal tidak melihatnya, karena dengan begitu Omi bahkan tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun untuk memperbaiki pelanggarannya terhadap Quan De. Segera, Wei Lang kembali ke Quan De Manor. "Di mana Omi?" Kerumunan bertanya. Bos Quan De, "Anjing itu, Omi, sebenarnya tidak melihat saya, jadi saya kembali dulu." Semua orang mendengus, sungguh kematian. Mungkin saja jika dia datang ke sini dengan baik, masih ada kemungkinan hukuman yang lebih ringan. Setelah mengatakan itu, semua orang melihat ke Quan De. Quan De menyentuh jus minyak di sudut mulutnya dan berkata, "Surga memiliki cara yang tidak akan dia tuju. Neraka tidak memiliki pintu untuk dilemparkan. Kalian semua tidak mengatakan itu. Saya membuli orang dengan latar belakang saya, orang seperti ini. Jika saya tidak merawatnya, dia benar-benar tidak tahu apa latar belakangnya. Sedih, sedih. Berasal dari keluarga kentut kecil seorang pria yang tidak tahu apa-apa tentang dunia, itu menyedihkan. Hehe. Semua orang berkeringat di dalam untuk Omi, tapi Omi melakukan kematiannya sendiri, dan semua orang tidak bersimpati padanya." Pada saat ini, Wang Jupeng juga kembali, tidak seperti Yang Ziun, yang juga ada di sini. "Ziun." Quan De segera menyapanya. Yang Ziun bertanya, "Di mana Omi?" "Saya pikir Anda mengatakan Anda akan membuatnya meminta maaf kepada saya." Quan De tersenyum, "Ya, ketika saya bangun, saya mendengar mereka mengatakan bahwa Omi menganiaya Anda. Saya sangat marah, jadi saya meminta Wang Jupeng untuk mengundang Anda agar Omi bisa berlutut dan meminta maaf kepada Anda." Yang Ziun berkata dengan agak tidak antusias, "Berlutut tidak perlu, minta maaf saja padaku." "Ziu, menurutmu itu tidak perlu, itu karena kamu baik, tapi aku tidak setuju. Beraninya kamu menggoda wanita yang aku suka, dia bosan hidup." Yang Ziun sedikit jijik, "Baiklah, di mana dia?" Ini." Wajah Quan De sedikit terpaku pada kenyataan bahwa Omi tidak datang sama sekali. Quan De sibuk berkata, "Kami akan menemukan Omi sekarang, kami menunggumu." Yang Ziun bertanya, "Apa yang membuatmu berpikir bahwa Omi akan takut padamu? Dia menggunakanmu sebagai bantal sebelumnya." Wajah Quan De berubah saat dia mendengus, "Siapa yang meminta salah satu dari kalian untuk tidak memberitahunya tentang latar belakangku, sehingga Omi akan berpikir bahwa aku hanyalah seorang?" Peringkat kelima, "Jika tidak Omi akan berani mencoba menyentuhku." Yang Ziun tampak setengah hati. Kemudian, Quan De membawa 18 orang bersamanya dan langsung menuju ke aliansi awan cahaya Omi. Pada saat ini, di aliansi awan ringan, Omi sangat nyaman dipijat oleh Lu Yuxi. "Menteri muda, berbaringlah dan aku akan memijatmu." "Oke." Omi baru saja berbaring ketika seorang pelayan melaporkan di luar, "Bos, itu tidak baik. Saya melihat sekelompok orang, sekitar 19 orang, datang ke arah kami. Salah satunya adalah orang yang baru saja datang mencari Anda. 19 dari mereka semua tampaknya sangat kuat. Saya tidak berpikir situasinya benar." Omi terbakar dan hendak berbaring dan memijat, tetapi dia terganggu. "Sialan, siapa yang berani menggangguku?" Omi mengira laki-laki itu mengatakan ada 19 orang. Omi meragukan 19 orang yang berkumpul untuk makan malam-malam ini. Pada saat ini, ledakan keras datang dari pintu masuk aliansi awan ringan. Jelas pintu aliansi awan ringan ditendang hingga berkeping-keping. Omi terbakar dan langsung bergegas keluar, dan memang sekelompok orang yang baru saja berkumpul untuk makan malam. "Omi, kamu akhirnya berani keluar." Wei Lang berteriak. Tatapan Omi dingin, dan dia berkata dengan gigi terkatup, "Kamu mencari kematian." Sayangnya, ancaman Omi tidak ada gunanya, karena sekarang mereka semua mengira Omi akan tamat. Kelompok orang ini jelas berpusat pada Quan De, yang saat ini mengenakan jaket dan memiliki tusuk gigi di mulutnya, menatap Omi dengan tatapan menantang. Alis Omi berkerut, kelompok bajingan ini, tiba-tiba begitu sombong, apakah mereka tiba-tiba memiliki sesuatu untuk dijadikan sandaran? Quan De menunjuk ke mata Wei Lang.
Wei Lang segera mengerti, lalu berkata kepada Omi, Omi, dengarkan baik-baik, lebih baik kamu tidak melewatkan satu kata pun. Bos Kuan De, saudaranya adalah mentor dari Sekte Awan Terbang, ibunya adalah tetua junior dari Sekte Awan Terbang. Dan juga, ibunya sangat dekat dengan sesepuh tingkat menengah dari Sekte Awan Terbang. Baiklah, saya sudah selesai. Semua orang langsung melihat ke arah Omi, ingin melihat ekspresi Omi. Namun, semua orang kecewa. Seolah-olah Omi bahkan tidak ada di sana untuk mendengarkan. Dia mendengus, kamu mengganggu istirahatku. Hari ini, kamu semua sudah selesai. Hei Omi, apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja saya katakan? Oke, saya akan mengatakannya lagi. Saudara laki-laki Kuan De adalah mentor dari Sekte Awan Terbang, dan ibunya dekat dengan seorang tetua junior dari Awan Terbang. Sekte, sekarang apakah Anda mendengar saya? Tapi sayangnya, sudah terlambat bagi Anda untuk berlutut sekarang. Omi cemberut, aku tidak peduli siapa ibunya, dan aku tidak peduli jika ibunya ditiduri oleh kakak kelas menengah itu. Singkatnya, kamu sudah selesai mengganggu istirahatku. Kuan De sangat marah. Omi, ibu siapa yang kamu katakan telah ditiduri? Omi mencibir, kalau aku bilang aku sudah tidur, maka aku sudah tidur, dan kalaupun belum, aku akan membiarkannya tidur. Asteris cek kamu, Omi apa-apaan kamu, ibuku, seorang penatua dari Sekte Awan Terbang Halo, kamu juga berani menodai, berapa banyak nyawa yang kamu pikir kamu miliki, kan? Teriak Kuan De. Kuan De, kamu melakukan ini pada dirimu sendiri, jangan salahkan aku. Hari ini sudah larut, aku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu, 19 dari kalian, jaga dirimu dan berlutut, aku akan bangun di pagi hari untuk membersihkanmu. Haha, benar-benar bisa. Omi menamparkan kepala Kuan De. Kuan De pingsan. Omi memerintahkan, seseorang, gantung dia. 1598. Ya, bos. Beberapa pria segera mengangkat Kuan De yang tidak sadarkan diri. 18 pria yang tersisa, termasuk Yang Ziun, bodoh dan tidak percaya, dan mereka berkata dalam hati mereka, apakah Omi gila? Tidakkah kamu mendengar latar belakang seluruh orang Jerman? Pada saat ini, Omi menoleh untuk melihat 18 orang dan berkata, kalian semua berlutut, saya hanya akan mengatakan ini sekali, jika tidak Anda akan menanggung akibatnya. Wei Lang mengamuk, jangan terlalu jauh, Omi. Bang, dalam sekejap mata, Omi menamparkan dan langsung menjatuhkan Wei Lang, lalu memerintahkan anak buahnya, tutup telepon. Bisa, tidak pernah memaksa, berlebihan. Merekalah yang mendatangi kita, siapa yang harus disalahkan? Kali ini, wajah 17 orang yang tersisa berubah. Omi mengucapkan kata demi kata, berlutut, turun, menerkam. Beberapa orang dengan kekuatan kecil berlutut, mereka terintimidasi oleh momentum Omi. Namun, masih ada 7 atau 8 orang yang tidak berlutut, menatap Omi dengan wajah juling, seolah mengatakan, saya tidak akan berlutut, apa yang berani Anda lakukan? Jika Anda bisa melakukannya, jangan pernah memaksanya, dan kali ini masih sama. Swoosh, sosok Omi mengalir, dan sesaat kemudian, 8 atau 9 orang yang tidak berlutut semuanya jatuh tak berdaya ke tanah. Omi memerintahkan, seseorang, buang semua orang yang tidak berlutut ini ke jamban. Iya bos, apa, lubang jerami. 7 atau 8 orang yang baru saja mengeras itu bodoh, kenapa mereka dilempar ke dalam lubang jamban? Bukankah mereka digantung? Don Omi, jangan berani-beraninya. Teriak orang-orang itu. Omi hanya mendengus dan bahkan tidak melihat orang-orang itu. Pada saat itu, salah satu pria bertanya, bos, apakah wanita cantik ini akan dibuang ke jamban juga? Omi menoleh untuk melihat bahwa di antara 7 atau 8 pria yang belum berlutut tadi, ada Yang Ziun. Yang Ziun adalah salah satu dari 3 murid cantik, jadi sepertinya anak buah Omi tidak bisa berbuat apa-apa, lagi pula itu adalah wanita cantik, dan para pria tidak bisa bergerak. Yang Ziun berkata, Omi, kamulah yang pertama kali mempermalukanku, dan sekarang jika kamu masih berani melakukan ini padaku, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Yang Ziun, jadi, jika aku membiarkanmu menjadi pelayanku malam ini, itu akan menjadi penghinaan untukmu. Bukankah begitu? Ya, jika itu masalahnya, lupakan aku pernah mengatakannya. Bos, apakah dia akan dibuang ke jamban? Salah satu pria bertanya. Omi melambaikan tangannya, hanya saja, bagaimanapun juga ini adalah gadis yang cantik, berikan wajahnya dan jangan lempar dia, tetapi, meskipun tidak melemparkannya, ikat dia dan biarkan dia merenung di sini untuk malam ini. Ya, bos. Yang Ziun tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi matanya penuh dengan keluhan, dan kebencian terhadap Omi. Omi berkata, baiklah, sisanya, kamu bisa membuangnya. Ya, setelah mengatakan itu, Omi pergi ke aula belakang. Orang-orang aliansi awan cahaya menarik 7 orang yang telah jatuh ke tanah tanpa perlawanan, satu demi satu ke dalam jamban. Bang, melempar mereka ke bawah. Bang, melempar satu lagi ke bawah. Bang, satu lagi dilemparkan ke bawah lagi. Yang Ziun, yang diikat, mau tidak mau mengerutkan kening, merasa sangat jijik. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana perasaan orang-orang yang dilempar itu. Untungnya, Omi tidak melemparnya, tetapi, di dalam hatinya, dia memiliki perasaan kecewa terhadap Tang Zi. Kebencian menteri tidak hilang. Begitu saja, ketujuh orang yang baru saja mengeras dan tidak berlutut itu semuanya dibuang ke jamban oleh anak buah Omi. Yang tersisa yang tidak dibuang ke lubang kakus semuanya berlutut dengan jujur di tanah, tidak berani bangun secara pribadi. Pada saat ini, mereka semua sangat beruntung bahwa mereka baru saja berlutut tepat waktu, jika tidak mereka akan tinggal di jamban pada saat ini juga. Kuan De dan Wei Lang, di sisi lain,
diangkat tinggi-tinggi, tetapi mereka lebih baik daripada yang dibuang ke jamban, asalkan Omi tidak akan berurusan dengan mereka lagi besok pagi. Sayangnya, ini tidak mungkin, karena Omi mengatakan bahwa menggantung mereka hanyalah masalah tidak ingin berurusan dengan mereka malam ini dan menunggu sampai besok ketika mereka bangun, yang berarti menggantung mereka hanyalah permulaan. Menyinggung Omi, Raja Iblis, mereka hanya bisa mengakui kemalangan mereka. Tang Huan menghela nafas, adiknya sangat marah akhir-akhir ini, siapapun yang berani tidak mematuhinya atau membuatnya kesal, adiknya akan menjatuhkannya. Tang Huan benar-benar khawatir jika ini terus berlanjut, adiknya akan terbunuh suatu hari nanti. Keesokan paginya, Omi bangun dan berjalan keluar dari aula belakang dan menuju halaman depan. 8 atau 9 orang berlutut tak bergerak di halaman depan. Sepertinya mereka belum bangun sepanjang malam. Yang Ziun juga masih terikat pada sebuah pilar. Dia terluka dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kuan De dan Wei Lang masih di udara. Bos, bagaimana dengan 2 orang yang menutup telepon? Salah satu pria bertanya. Omi berkata, tadi malam, semua orang yang tidak menaati saya dibuang ke jamban, dan 2 orang yang paling celaka hanya digantung. Tidak mungkin ada ketidakadilan seperti itu di dunia. Agar adil, dan untuk memberikan penjelasan yang adil tentang mereka yang berada di jamban itu, 2 orang yang menutup telepon harus dihukum lebih berat. Omi berpikir sejenak dan berkata kepada beberapa anak buahnya, kalian semua ingat bagaimana aku menghukum Lai Yuoi di awal, kan? Ingat. Itu bagus, kalian pergi. Hukum apa yang kamu menghukum mata Leemun di awal, dan beri mereka hukuman yang sama. Bos, kamu benar-benar ingin kami mengencingi mereka berdua, ya? Omong kosong, masih tidak pergi. Bos, pikirkan 2 kali. Kuan De ini, saudara laki-laki dan ibunya. Satu adalah seorang mentor dan yang lainnya adalah seorang penatua. Ada juga Wei Lang. Dia juga salah satu dari 20 teratas di orde pertama pencerahan. Bukan lemah di level Lai Yue Aisyah. Apa? Kata-kataku tidak berhasil. Tidak, kami akan segera mengeksekusinya. Beberapa orang itu segera pergi untuk menangkap Kuan De dan Wei Lang. Omi memerintahkan laki-laki lain lagi. Tarik keluar beberapa orang di jamban. Mereka bisa dibebaskan. Ya, sesaat kemudian, beberapa orang di jamban ditarik keluar. Beberapa orang itu semua menatap Omi dengan mata kesal. Omi berkata, siapapun yang menatapku dengan mata marah seperti itu lagi, kamu akan ditambahkan ke hukuman Kuan De dan Wei Lang nanti. Orang-orang itu sangat tertekan dan tidak tahu hukuman apa yang akan mereka berikan kepada Kuan De dan Wei Lang nanti. Pada saat itu, Kuan De dan Wei Lang ditarik tetapi mereka masih tidak sadarkan diri. Bos, keduanya ditarik. Kamu bisa memulai hukumannya sekarang. Kata Omi tidak berniat melakukannya sendiri, hanya melepaskan beberapa tangan dan melakukannya. Ya. Beberapa pria itu segera membuka mulut Kuan De dan Wei Luang, lalu menyelaraskan dan memercikkannya. Aku akan pergi. Orang-orang yang telah berlutut di samping mereka sepanjang malam, serta orang-orang yang baru saja berhenti dari kakus jelas terkejut melihat bahwa hukuman Kuan De dan Wei Luang sebenarnya seperti ini, dan mereka hanya bisa berteriak, aku pergi. 1599. Terikat ke samping, Yang Ziun juga tercengang. Ini masih bukan manusia yang melakukan ini. Yang Ziun memandang Omi iblis dan ketakutan. Segera, hukuman Kuan De dan Wei Lang selesai. Bos, hukumannya selesai. Omi menganggukkan kepalanya dan berkata, semuanya, aku akan melepaskanmu hari ini. Ingat mulai sekarang, jangan memprovokasi aku bukan seseorang yang bisa kamu provokasi. Aku tahu kalian tidak puas di hatimu, tapi aku harus memberitahumu. Jangan meragukan kata-kataku, jika tidak itu hanya akan bertambah buruk. Bagimu yang berpikir, mencoba mengalahkanku, mencoba membalasku, hanya akan memperburuk dan memperburuk keadaanmu. Ingat, lupakan ini, itu pilihan terbaikmu. Kamu bisa pergi sekarang. Kecuali Kuan De dan Wei Luang yang tidak sadar, mereka semua berjalan dengan berantakan. Tak satu pun dari mereka berani mengucapkan sepatah kata pun, dan mereka mungkin tidak akan mengatakan apa-apa tentang apa yang terjadi hari ini. Lagi pula, mereka juga berada di 20 teratas dari daftar orde pertama yang tercerahkan, akan terlalu memalukan untuk mengatakan apapun. Bos, bagaimana dengan keduanya? Tang Anaun menunjuk ke Kuan De dan Wei Lang yang tidak sadar di tanah. Tanpa melihat mereka, Omi berkata, buang mereka ke tumpukan sampah terdekat. Ya. Tang Anaun memerintahkan 2 anak buahnya untuk membawa Kuan De dan Wei Lang ke kolam sampah terdekat dan melemparkan mereka ke dalamnya. Pada saat ini, di pangkalan mentor tertentu dari Sekte Awan Terbang. Mentor Jeonji, ada seseorang di luar mencarimu. Seorang mentor pria berkata kepada mentor muda lainnya. Siapa yang mencariku? Mereka sudah menunggu di luar gerbang utama sepanjang malam, dan mereka sepertinya dikirim oleh saudaramu. Saudaraku, Kuan De, mengapa dia mengirim seseorang untuk menemukanku di tengah malam? Mengatakan itu, mentor yang disebut Kuan Chi segera datang ke gerbang pangkalan mentor, dan memang melihat beberapa murid. Halo, apakah Anda mentor Kuan Chi? Ya, benar, mentor Alwise. Anda akhirnya keluar, dan jika tidak bos akan mati. Bos, apakah kamu anak buah kakakku? Ya, sekarang bos Kuan De dalam bahaya, dia dipukuli hingga pingsan dan digantung oleh seorang pria bernama Omi. Saya tidak percaya lagi, penyiksaan seperti apa yang dilakukan pada bos, jadi Anda harus pergi dan menyelamatkannya. Siapa Omi? Mungkinkah Omi yang saya dengar sebelumnya, yang berani mempermalukan penatua Sejun selama penilaian murid luar? Ya, itu dia. Omi ini benar-benar jenius, hanya memasuki lingkaran dalam. Dia menjadi yang pertama di orde pertama cahaya terbuka, saudaramu tidak ada tandingannya sama sekali. Beraninya kau menyentuh adikku.
Tutor yang bijaksana itu sangat marah. Pimpin jalan. Mentor Kuanzi berteriak, murid-murid itu panik dan memimpin jalan ke Omi. Mereka semua bersemangat, penyelamat bos akhirnya tiba. Omi sedang sarapan di bawah penantian Lu Yuxi. Omi seperti tuan muda, menikmati hari-hari ketika dia berpakaian dan diberi makan. Baiklah, Yuxi, makanlah dirimu sendiri juga. Ya, tuan muda menteri. Bos itu tidak baik. Pada saat itu, Tang Ming berlari untuk melapor. Omi mendengus, jangan bilang siapa yang menggangguku lagi. Bos, bagaimana kamu tahu? Pada saat itu, suara acuh tak acuh datang dari luar. Siapa Omi? Keluarlah, aku akan memberimu 3 detik. Pada saat yang sama aura pembunuh menyebar. Omi mendengus jijik, hati yang menerangi satu langkah. Dia bahkan berani datang mencari kotoran. Itu benar, saudara laki-laki Kuan De, mentor Kuan Zi adalah mentor yang baru dipromosikan dari Orde Pertama Penerangan Hati. Alam sejati Omi juga berada di Orde Pertama Penerangan Hati. Oleh karena itu, Omi merasakan alam Kuan Chi saat dia masih di ruang belakang. Omi sangat meremehkan. Omi perlahan berjalan keluar dari aula belakang dan pergi ke halaman depan, di mana seorang pria yang tidak bisa melihat usianya berdiri di sana penuh amarah. Penampilan tidak bisa menilai usia seseorang lagi, karena umur pembudidaya abadi adalah ribuan tahun. 30 tahun versus 80 tahun, bahkan versus 300 tahun. Dalam beberapa kasus, itu tidak dapat dibedakan. Namun, penampilan tidak dapat dinilai, tetapi seseorang secara kasar dapat merasakan usia melalui esensi orang lain. Saat ini, Omi merasakan bahwa guru bijaksana ini, dia seharusnya berusia hampir 70 tahun. Seseorang yang berusia hampir 70 tahun hanya berkultivasi ke tahap pertama penerangan hati, Omi tidak peduli. Mentor kebijaksanaan total itu, melihat Omi berkata, saya memberi Anda 3 detik untuk muncul, tetapi sayangnya Anda hanya keluar selama 1 menit, jadi Anda tidak bisa menyalahkan saya karena bersikap kasar. Betapa kasarnya, Omi mencibir. Di mana saudaraku? Kuan Chi bertanya dengan marah, tidak punya waktu untuk bermain-main dengan Omi saat ini. Kakakmu, oh Kuan Te. Saya membuangnya ke tempat sampah terdekat setelah dia makan dan minum, tetapi sekarang cari dia masih harus muncul. Kamu mencari kematian. Wajah Kuan Zi mengabur, membunuh Omi. Dia tidak pernah ingin membunuh seseorang sekuat yang dia lakukan hari ini. Omi tentu merasakan aura membunuh, tapi sayangnya, mata Omi dipenuhi dengan rasa jijik. Namun, lawan yang begitu rendah, Omi tidak berniat membunuhnya. Karena lawan yang begitu rendah, dia tidak layak menjadi lawan Omi. Berbicara tentang memelihara harimau, sekarang dia bahkan bukan saingan, dan di masa depan bahkan lebih sedikit saingan, jadi lebih baik membunuhnya daripada mempermalukannya dengan kejam. Tentu saja, jika itu adalah jenis bakat yang begitu hebat sehingga akan membawa bahaya tersembunyi bagi Omi di masa depan, maka bunuhlah. Beberapa anak buah Kuan De segera berlari ke tumpukan sampah terdekat untuk mencari seseorang. Benar saja, dalam waktu singkat, mereka menemukan 2 orang di tumpukan sampah, itu adalah Kuan De dan Wei Lang. Bos bangun. Setelah membuang banyak usaha, mereka akhirnya membangunkan Kuan De dan Wei Luang. Di mana aku? Kuan De berguling dan memanjat. Bos, kamu akhirnya bangun. Kamu telah dibuang ke tempat sampah oleh Don. Apa? Saya dibuang ke tempat sampah. Kuan De tiba-tiba teringat bahwa dia pingsan tadi malam, dan kemudian dia tidak tahu apa-apa. Pada saat itu, Kuan De terisak dan berkata, mengapa baunya seperti kencing? Bos mungkin jelek di tempat sampah. Baik bos, kami sudah pergi mencari saudaramu, mentor Kuan Chi. Saat ini saudaramu ada di rumah Omi. Aku yakin saat ini, Omi telah diratakan oleh saudaramu. Kata salah satu pria itu. Apa? Kakakku pergi mencari Omi. Bagus, ayo pergi, aku akan melukainya secara brutal kali ini. Kuan De menggertakkan giginya, lalu bergegas ke Light Cloud Alliance. Segera Kuan De bergegas ke pintu masuk aliansi awan cahaya. Sebelum Kuan De masuk, dia berteriak, saudaraku, persetan dengannya. Namun, ketika Kuan De bergegas ke pintu masuk utama, seluruh tubuhnya membeku, hanya untuk melihat saudaranya terbaring di tanah, dengan kaki Omi di kepala saudaranya, dan saudaranya tidak bisa bergerak. Apa? Kuan De konyol, dia mengira Omi telah memukuli saudaranya sampai mati, tetapi yang dia lihat adalah saudaranya ditahan di tanah oleh Omi yang menginjak kepalanya dan tidak bisa bergerak. 1600. Ini. Beberapa pria yang bergegas masuk dari belakang juga bodoh. Omi sedang mengemasi Kuan De ketika Kuan De bergegas masuk. Omi mengangkat kepalanya untuk melihat Kuan De dan berkata, sangat cepat ingin bangun begitu cepat. Omi, ini tidak mungkin. Kuan De dengan luar biasa melihat ke tanah yang tidak bisa menggerakkan saudaranya dengan lurus menggelengkan kepalanya. Kuan De, yang diinjak di tanah, mengeluarkan raungan. Lepaskan aku, apakah kamu mendengarku? Lepaskan aku. Kuan De melihat saudaranya, yang bahkan tidak bisa bangun dari menginjak tanah, dan berteriak padanya untuk melepaskannya. Hatinya tidak tahu harus merasa apa. Omi terlalu durhaka, saudaranya telah bergerak, tetapi dia masih tidak bisa menghadapinya. Omi terinjak lagi, dan kepala Kuan Zi terendam di tanah. Omi meludahkan seteguk air ke wajah Kuan Zi dan berkata, sialan, bukankah kamu baru saja membunuhnya? Kenapa tidak ada pembunuhan sekarang? Bukankah aku baru saja mengatakan bahwa kamu kasar kepadaku ketika aku keluar menit yang lalu, tapi sekarang kamu menunjukkan kekasaranmu. Ah, Kuan Chi sangat kesakitan. Pada saat ini, Kuan Chi merasa seolah-olah sebuah gunung menekan kepalanya, dan tidak peduli seberapa keras dia mengerahkan dirinya, dia tidak pernah bisa bangun, dia tidak bisa mengerti mengapa Umi bisa menginjaknya dan bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Saudaraku, Kuan Ta berteriak, melihat saudaranya diinjak-injak di tanah, dia kesakitan.
Ah, Kuanzi menjerit tidak senang. Bukannya bisa membalas kematian saudaranya. Dia diinjak-injak di tanah di depan saudaranya. Rasa sakit itu tidak hanya fisik tetapi juga spiritual. Omi, kamu masih tidak mau melepaskanku. Kuanzi berteriak, dia tidak mampu melawan dirinya sendiri. Jadi dia hanya bisa berteriak pada Omi untuk melepaskan. Dan benar-benar tidak berdaya. Seseorang yang ingin menghancurkanku, aku, Omi, bisa melepaskanmu hanya dengan menginjakmu beberapa kali. Jika harganya begitu rendah, maka tidakkah dunia bisa datang dan melumpuhkanku oleh siapapun, dan konsekuensinya hanya beberapa langkah oleh saya? Apa yang kamu inginkan, aku, Kuanzi, setidaknya seorang mentor dari Sekte Awan Terbang. Kamu, seorang murid yang baru saja memasuki lingkaran dalam, berani menggertak mentormu. Saya Po, masih menggertak mentor. Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa Anda tidak kompeten? Anda bahkan tidak bisa mengalahkan seorang siswa. Ah, Kuanzi berteriak marah. Pada saat itu, Omi terinjak lagi, dan kepala Kuanzi sudah jatuh ke batu tulis di tengah wajahnya. Kuande berteriak, Omi, lepaskan saudaraku, atau yang lain. Omi mengangkat kepalanya dan berkata, Kuande, sudah kali ini, dan kamu masih mengancamku dengan, atau yang lain, jika aku jadi kamu, berlutut sekarang dan tunduk padaku, mungkin aku bahkan bisa melepaskan saudaramu. Dari sini, Kuande hanya merasakan kemarahan di hatinya, seorang pria dengan latar belakang yang begitu besar, dia sendiri diganggu belum lagi, sekarang bahkan saudaranya diinjak-injak seperti ini, Omi bahkan memintanya untuk berlutut dan tunduk padanya, betapa keterlaluan. Omi, aku bersumpah, ini belum berakhir denganmu, kamu akan menyesali apa yang telah kamu lakukan saat ini. Betulkah? Lalu saya ingin melihat bagaimana Anda akan membuat saya menyesalinya. Omi, jika ibuku tahu tentang ini, jika dia tidak membunuhmu, aku akan mengambil nama keluargamu. Kata Kuande dengan gigi terkatup. Ibumu, apakah itu orang yang ditiduri oleh tetua tingkat menengah tertentu? Omi, beraninya kamu menghina ibuku. Kamu benar-benar tidak tahu dengan siapa kamu telah mengacau, kan? Kuande berteriak dengan marah. Omi mendengus, Kuande, kamu mungkin bahkan tidak tahu bagaimana baumu seperti urin. Tapi ya, kamu tidak sadar, jadi tentu saja kamu tidak akan tahu jika kamu dicelupkan ke dalam air seni oleh salah satu anak buahku. Apa? Kuande, wajah itu putih. Kuanzi, yang diinjak di bawah kaki Omi, juga mengamuk, Omi, beraninya kamu memperlakukan saudaraku seperti ini. Kalian semua dalam kesulitan sendiri, dan kalian masih memiliki nada seperti itu terhadapku. Kalian benar-benar babi mati yang tidak takut dengan air mendidih. Aku benar-benar lelah dengan ini. Aku akan membiarkanmu pergi selama kamu tunduk padaku. Tapi sayangnya, kamu benar-benar babi mati yang tidak takut dengan air mendidih. Kamu membuatku sangat lelah. Karena kamu sangat keras kepala, aku akan benar-benar mengalahkan kalian berdua bersaudara. Kamu tidak dapat membuka lembaran baru. Kata Omi dengan kejam. Seseorang datang. Masuk. Lusinan adik laki-laki berteriak. Tatapan Omi dingin dan berkata, biarkan mentor Kuanzi mencicipi juga. Setelah mengatakan itu, Omi dengan keras menendang jantung Kuanzi. Bang, jantung Kuanzi tiba-tiba ditendang, dan aku khawatir dia tidak akan bisa pulih selama beberapa bulan. Sementara pada saat yang sama, dia benar-benar kehilangan kekuatan bertarungnya. Ya, Lusinan Junior berteriak, saudaraku. Kuande berteriak tidak terlalu berharap untuk dibuat begitu menderita oleh Omi. Pada saat ini, ketika Kuande melihat wajah Omi yang tak kenal ampun, sepertinya dia agak takut pada Omi, seseorang di dalam. Pernah takut pada seseorang diciptakan, maka selamanya ditaklukkan dari dalam. Kuanzi berteriak, Kuande, carilah ibu. Oke, aku akan segera menemui ibu. Kuande segera berlari, dia takut Omi akan menghentikannya. Sayangnya, Omi tidak menghentikannya sama sekali, membiarkan Kuande pergi mencari ibu sulungnya. Tentu saja, Omi juga memanggil Tang Anaun. Saudaraku, ada apa? Tang Miao, pergilah ke rumah Penatua Sejun dan katakan padanya bahwa kesempatan untuk membuat jasa telah tiba. Iya bos, Tang Anaun segera pergi. Kuande pergi mencari ibunya, lalu Omi memanggil Sejun, mereka berdua adalah tetua junior, biarkan mereka berdua melakukannya, dan juga menguji tetua Sejun, beri dia kesempatan untuk membuat jasa. Segera, Tang Ming tiba di kediaman Elder Sejun. Hari-hari ini, Penatua Sejun tidak meninggalkan kediamannya selama setengah langkah, mungkin karena dia belum pulih dari insiden terakhir Omi. Dia raja, Tang Ming berteriak. Pada saat ini, Yang Qian keluar dengan sangat marah dan berkata, siapa yang berani langsung memanggil nama tuanku? Tang Ming terkejut dan sibuk. Saya dikirim oleh Omi, mencari Penatua Sejun. Tang, Omi. Seketika, Yang Qian kehilangan kesabaran. Sejun keluar dari pintu depan dan bertanya, apa yang pendeta muda cari untukku? Tang yang tidak disebutkan namanya berkata, bos kami mengatakan bahwa dia ingin Anda segera pergi ke sana, kesempatan Anda untuk mendapatkan pahala telah tiba. Apa? Buat pahala? Ya, membuat pahala. Selamat karena bisa membuat pahala. Baiklah, kata-kata saya telah disampaikan. Terserah Anda jika Anda ingin kesempatan ini untuk membuat jasa. Setelah mengatakan itu, Tang yang tidak dikenal berjalan pergi. Di dalam Sejun, mengutuk Omi, aku akan membuat jasamu, yang ingin membuat jasa denganmu. Sepanjang hidupnya, Sejun tidak ingin berurusan dengan Omi, tetapi, Omi menyuruhnya untuk pergi, dan jika dia tidak pergi, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi, Sejun hanya bisa menggigit giginya dan dengan sangat enggan pergi. Pada saat ini, di suatu tempat di Sekte Awan Terbang, Yang Ziun sudah mencuci dan menggosok dan mengganti pakaiannya. Bersambung.